Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Aprilianti dari kelas MJ507 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menganalisis dan mengevaluasi risiko yang terjadi dalam sebuah pekerjaan. Saya memilih sebuah pekerjaan yang sedang saya geluti saat ini, yaitu sebagai admin gudang dalam sebuah perusahaan sepatu. Tapi sebelum kita menganalisis dan mengevaluasi resikonya, kita harus tahu dulu apa sih tugas dari admin gudang itu sendiri. Tugas dari admin gudang itu sendiri yang pertama, bertanggung jawab atas penerimaan bahan baku. Yang kedua, bertanggung jawab atas pengiriman barang jadi. Yang ketiga, harus memahami resiko yang mengganggu operasional dan kualitas produk. Nah, setelah tahu apa tugas admin gudang, kita bisa menganalisis dan mengevaluasi resikonya. Tonton video berikut ini. Nah, resiko-resiko yang dapat terjadi dalam sebuah admin gudang itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kategori resiko fisik, yang kedua resiko non-fisik. Resiko fisik itu diantaranya yang pertama, kebakaran. Kebakaran ini berakibat atau disebabkan oleh konsleting listrik atau membuang putung rokok sembarangan. Yang kedua, kecelakaan kerja seperti terjatuh, tertimpa barang, atau tertusuk benda tajam. Karena admin gudang sendiri itu masih ada dalam lingkungan gudang yang terdapat barang-barang berat di sekitarnya. Yang ketiga yaitu kelelahan mata dan masalah ergonomis. Nah, ini karena penggunaan komputer yang terlalu lama atau penulisan manual yang dapat menyebabkan mata, sakit kepala, dan masalah ergonomis jika pengaturannya tidak tepat. Selanjutnya yaitu risiko non-fisik. Di antaranya yang pertama, kesalahan data entry, seperti kesalahan memasukkan data produk, kuantitas, dan tempat penyimpanan yang dapat menyebabkan ketidakakurasian stok dan masalah penerimaan pesanan. Yang kedua yaitu kerusakan dokumen. Dokumen fisik seperti invoice, surat jalan, dan laporan stok yang hilang dan rusak dapat menghambat proses bisnis dan menyulitkan audit. Yang ketiga yaitu kerusakan sistem, seperti kerusakan sistem komputer atau jaringan yang dapat menghambat kerja dan menyebabkan kehilangan data. Yang keempat yaitu stres dan tekanan yang tinggi. Dan yang ketat, tuntutan akurasi, dan masalah komunikasi yang dapat menyebabkan tekanan yang tinggi dan stres yang berlebihan. Kemudian yaitu evaluasi resiko, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hasil identifikasi, risk assessment, dan risk control atau HIREC. Metode ini melibatkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko secara sistematis. Yang kedua yaitu fault free analysis atau VFA. Metode ini digunakan untuk menganalisis penyebab kegagalan suatu sistem. Yang ketiga yaitu what if analysis. Metode ini melibatkan pertanyaan apa yang akan terjadi jika, untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Nah, setelah menonton video tadi, kita bisa melakukan pengendalian risiko dengan beberapa langkah, termasuk menggunakan alat pelindung diri, pelatihan keselamatan kerja, meningkatkan sistem informasi, pengelolaan inventaris, dan pengecekan peralatan. Nah, setelah kita mengetahui analisis dan mengevaluasi risikonya, sekarang bagian saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.